Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, Ibu dan teman-teman semuanya, saya akan mencoba mempresentasikan mengenai proposal yang saya buat, yaitu mengenai pengembangan game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur untuk kelas 10 SMA MA. Sebelumnya, untuk dosen pengampu pada mata kuliah metodologi penelitian ini, yaitu Ibu Dr. Yeri Madesi, SPD, MSI, serta Ibu Zonalia Fitriza, MPD. Baiklah, langsung saja pada bab 1 pendahuluan, yaitu mengenai latar belakang, di mana belajar adalah suatu aktivitas yang awalnya kita tidak tahu menjadi tahu. Dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia. Aktivitas ini akan selalu melekat dan dilakukan oleh manusia kapanpun dan dalam kondisi apapun. Belajar ialah proses menemukan jawaban pada suatu permasalahan yang dialami oleh manusia tersebut. Di mana kita sekarang ini berada pada perubahan dunia, memasuki era revolusi industri 4.0, di mana teknologi informasi sudah menjadi suatu kebutuhan dalam kehidupan manusia. Segala hal menjadi tanpa batas dengan penggunaan daya komputasi dan data tidak terbatas karena pengaruh oleh internet dan teknologi digital. Zaman ini sangat mempengaruhi kehidupan manusia, salah satunya mengenai hal belajar. Sekarang ini dalam pembelajaran menggunakan kurikulum 2013 pengganti kurikulum KTSP, di mana pada kurikulum 2013 ini memiliki 4 aspek penilaian. Yang pertama itu ada aspek pengetahuan, yang kedua ada aspek keterampilan, ketiga sikap, dan yang terakhir itu tentang perilaku. Untuk kriteria ketuntasan minimal atau disebut dengan KKM, yaitu kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mengacu pada standar kompetensi lulusan. Ada 3 aspek mengenai KKM ini, yaitu karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan yang terakhir kondisi satuan pendidikan atau daya dukung pada proses pencapaian kompetensi. Keberhasilan ketuntasan belajar peserta didik dalam proses belajar mengajar itu sangatlah penting diperhatikan, karena salah satu keberhasilan yang ingin dicapai dalam proses belajar mengajar adalah meningkatkan hasil belajar yang diperoleh siswa. Proses pembelajaran yang biasa seperti berceramah atau hanya memberikan tugas serta atau dengan mencatat itu sangatlah membosankan dan bagi peserta didik itu sulit dipahami karena proses belajar yang tidak menyenangkan. Untuk itu, digunakanlah media pembelajaran yang dapat mempengaruhi hasil belajar peserta didik di sini, di mana suatu proses pembelajaran lebih menarik dan efektif digunakan apabila menggunakan media pembelajaran. Media pembelajaran yang sangat cocok sesuai dengan zaman sekarang ini yaitu medianya berupa game edukasi. Menurut Lakoro menyatakan bahwa game sebagai media sangat memungkinkan dimanfaatkan sebagai media pembelajaran yang inovatif bagi peserta didik. Pengembangan media game edukasi menjadi lebih mudah dengan adanya smartphone atau Android yang sudah dimiliki oleh peserta didik, khususnya untuk SMA. Kemudian, penggunaan game edukasi berbasis Android sebagai media pembelajaran sangat membantu menyampaikan materi pembelajaran kepada peserta didik. Dengan begitu, peserta didik tidak akan bosan, bahkan itu merupakan suatu game atau permainan yang dapat menambah wawasan bagi peserta didik. Game ini dapat dilakukan dimanapun dan kapanpun, tidak hanya dapat diakses saat belajar saja. Kemudian, pemilihan materi sifat keperiodikan unsur pada penelitian ini yaitu karena banyaknya materi mengingat dan pemahaman konsep. Untuk itu, dapat lanjut pada materi ini
materi ini harus mencapai ketuntasan agar dapat mempelajari materi berikutnya. Diharapkan materi sifat keperiodikan unsur ini sudah benar-benar dipahami terlebih dahulu. Penerapan game ini sebagai media pembelajaran dapat digunakan dalam pembelajaran kimia. Peserta didik dapat menggunakan media ini dengan leluasa, artinya tidak terikat oleh waktu, tempat, seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Berdasarkan penjelasan atau latar belakang yang saya jelaskan tadi, maka dapat ditarik suatu proposal dengan judul yaitu pengembangan game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur untuk kelas 10 SMA-MA, di mana diharapkan game ini dapat membantu para guru untuk memacu minat dan memotivasi peserta didik dalam belajar, serta dapat memanfaatkan teknologi yang ada. Game edukasi ini nantinya akan berjalan pada smartphone atau Android yang dimiliki oleh peserta didik mengenai materi sifat keperiodikan unsur. Selanjutnya, mengenai identifikasi masalah. Di mana dari latar belakang tadi, maka saya menarik suatu masalah. Terdapat dua permasalahan. Yang pertama, Android belum digunakan secara maksimal sebagai media pembelajaran. Yang kedua, pembelajaran secara game edukasi sudah dilaksanakan, namun belum dikembangkan secara maksimal. Kemudian untuk batasan masalahnya, validitas dan praktikalitas game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur untuk kelas 10 SMA-MA. Dari situ, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan. Yang pertama, apakah game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur untuk kelas 10 SMA-MA layak digunakan sebagai media pembelajaran? Yang kedua, bagaimana tingkat validitas dan praktikalitas game edukasi berbasis Android ini? Selanjutnya, dengan begitu dapat diperoleh suatu tujuan penelitian dari proposal ini, itu pertama menguji kelayakan dari game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur untuk kelas 10 SMA-MA. Selanjutnya, menganalisis tingkat validitas dan praktikalitas game edukasi berbasis Android ini pada materi sifat keperiodikan unsur. Kemudian untuk manfaat penelitian, yang pertama bagi guru sebagai alternatif penggunaan media pembelajaran dalam proses belajar mengajar pada materi sifat keperiodikan unsur. Ya, kemudian bagi peserta didik untuk mempermudah memahami mengenai materi sifat keperiodikan unsur. Dan yang ketiga bagi peneliti sebagai bahan rujukan atau referensi untuk penelitian berikutnya. Lanjut ke bab 2, tinjauan pustaka. Pertama itu ada kajian teori, di mana game edukasi merupakan permainan yang dirancang atau dibuat untuk merangsang daya pikir, termasuk meningkatkan konsentrasi dan memecahkan masalah. Kemudian, Android merupakan suatu kumpulan lengkap dari perangkat lunak yang berupa sistem operasi, middleware, dan aplikasi kunci perangkat mobile. Berikutnya, materi sifat keperiodikan unsur. Materi yang akan dipelajari pada materi sifat keperiodikan unsur ini berupa mengenai jari-jari atom, energi ionisasi, afinitas elektron, dan keelektronegatifannya. Selanjutnya, penelitian relevan. Pada PPT ini saya memuat 4 buah penelitian yang relevan, namun pada proposal saya ada memuat sekitar 15 penelitian yang relevan terkait dengan judul proposal yang saya buat. Selanjutnya ada kerangka berpikir. Kerangka berpikir ini di sini memuat fakta dan harapan terhadap pengembangan game edukasi berbasis Android pada materi sifat keperiodikan unsur ini, yang mana proses pada faktanya proses pembelajaran ini belum memanfaatkan IPTEK, perkembangan IPTEK. Kemudian materi sifat keperiodikan unsur pada materi ini harus dipahami dan diingat. Kemudian rata-rata nilai siswa banyak yang belum mencapai KKM. Harapannya
Proses pembelajaran ini efektif apabila siswa itu merasa senang dengan menggunakan media pembelajaran. Selanjutnya, penggunaan media pembelajaran ini harus sesuai dengan kemajuan iptek. Kemudian ada ketuntasan klaksikal yang ditetapkan pemerintah, yaitu sekitar 85%. Dengan begitu, dengan suatu harapan yang telah dicapai pada proposal ini, itu menghasilkan game edukasi kimia berbasis Android yang layak, efektif, dan praktis untuk digunakan. Lanjut ke bab 3, metodologinya. Jenis penelitian yang digunakan adalah R&D, Research and Development, atau penelitian dan pengembangan dengan modelnya 4D, di mana terdapat 4 tahap. Yang pertama itu ada tahap define, yaitu pendefinisian. Yang kedua itu ada desain, perancangan. Yang ketiga develop, pengembangan. Dan yang terakhir disseminate, penyebaran. Namun pada proposal ini saya hanya membuat sampai pengembangan. Kemudian untuk definisi operasional, game edukasi merupakan game yang bergerak mengenai suatu pendidikan, memiliki tujuan untuk menarik minat dan memotivasi peserta didik dalam belajar sambil bermain. Kemudian game edukasi berbasis Android adalah suatu game media pembelajaran yang dapat digunakan pada Android, digunakan untuk mengasah kelincahan intelektual peserta didik yang dapat dilakukan di mana saja. Kemudian sifat keperiodikan unsur ini merupakan materi kimia yang bertujuan untuk mengetahui bagaimana sifat dan kecenderungan suatu golongan dan perioda itu pada tabel periodik unsur. Selanjutnya ada subjek dan objek penelitian. Subjeknya di sini ada dosen sebagai validator, kemudian guru dan peserta didik sebagai subjek praktikalitas. Untuk objek pada penelitian ini adalah game edukasi berbasis Android untuk kelas 10 SMA MA. Selanjutnya kemudian ada prosedur penelitian, di mana tahap pertama itu yang telah disebutkan tadi define, yaitu pendefinisian, di mana kita menganalisis kebutuhan terlebih dahulu. Hasil analisis itu dapat berupa pembelajaran di kelasnya bagaimana, penggunaan media pembelajarannya, serta kondisi peserta didiknya. Kemudian ada kurikulum, sudah diketahui kurikulum 2013, kemudian analisis KD. Tahap selanjutnya itu desain atau perancangan. Perancangan mengenai produk, di mana penetapan bentuk medianya bagaimana, penentuan pengolahan gambar, pembuatan mind mapping, serta penyusunan dan finishing, di mana nanti rancangan awal media prototipe terdapat pada desain ini. Selanjutnya itu tahap develop, yaitu pengembangan mengenai media, yaitu ada validasi dari ahli media sama ahli materi terlebih dahulu. Selanjutnya ada revisi, nanti diuji coba pengembangan lagi, dapatlah nanti suatu produk akhir dari media pembelajaran yang akan dihasilkan. Kemudian baru validasi ahli oleh dosen ahli dan guru kimia, serta uji coba di suatu SMA. Dengan begitu, maka dihasilkan produk akhir yang dapat digunakan. Selanjutnya, jenis data pada penelitian ini yaitu data primer. Kemudian untuk instrumen penelitiannya itu berupa lembar wawancara, validasi dari ahli media dan ahli materi, serta angket praktikalitas yang akan diberikan kepada guru serta peserta didik di SMA yang dilakukan penelitian. Dan yang terakhir itu teknik analisis data, di mana untuk uji validitas dari produk yang dihasilkan itu menggunakan momen kappa. Rumusnya dapat dilihat pada tampilan berikut. Selanjutnya, untuk uji praktikalitas dapat dilihat juga pada tampilan PPT ini. Baiklah Ibu dan teman-teman, sekian penjelasan atau presentasi mengenai proposal yang saya buat sampai bab 3. Maaf jika ada salah-salah kata atau kekurangan dari penjelasan yang saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.